Kami dari TPDI, Tim Pembela Demokrasi, terpanggil atas permasalahan Pileg dan Pilpres, khususnya Pilpres. Kami melihat perkembangan daripada Pilpres ini sejak awal. Dan kami terpanggil khususnya karena berkaitan dengan putusan 90 MK. Terlihat di sini ada hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman dengan Gibran dengan Jokowi. Kami melihat ini merupakan satu putusan yang sangat memalukan. Sungguh sangat memalukan. Di mana putusan itu terkait atau ada hubungan kekeluargaan antara Jokowi dengan Gibran dengan Anwar Usman, yaitu antara ipar, om, ponakan, dan anak. Putusan itu sebetulnya tidak boleh dikabulkan, di mana yang mengajukan adalah tidak punya legal standing, di mana kalau punya hubungan kekeluargaan harus mengundurkan diri, itu tidak dilakukan. Sesuatu tindakan yang sangat tidak baik dan memberi contoh yang tidak patut pada rakyat. Nah, bermula dari itu kami terpanggil, kemudian kami mengajukan gugatan ke MK tentang perilaku atau dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Kami meminta supaya dia dipecat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi putusannya memecat, terjadi pelanggaran berat, tapi memecat sebagai ketua MK. Ini sangat bertentangan. Yang kami minta apa? Yang dikabulkan apa? Kalau saya bilang ini hanya putusan menyenangkan kami sebagai salah satu yang mengajukan tentang perilaku etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Dengan dipecatnya sebagai ketua MK, tentu dia masih sebagai hakim konstitusi. Walaupun dalam putusan itu dia tidak ikut serta di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Pilpres dengan Pileg. Tapi dia ada tetap di dalam. Dia bagian dari nepotisme. Nah, oleh karena itu kami mengambil langkah pada waktu itu juga kami melaporkan ke Komisi Pemberantasan Pemilu. Kami melaporkan tentang adanya dugaan nepotisme. Kami sudah laporkan, bahkan kami dapat teguran dari KSP, punya bukti atau tidak, jangan sembarang ngomong. Kami tidak menjawab. Tentunya kami sebagai lawyer dari TPDI tentu punya bukti, tidak asal ngomong. Kami bukan pengacara yang asbun. Kami terpanggil dalam permasalahan ini sejak tahun 1996. Sejak peristiwa Kuda Tuli, yang menurut kami disitulah mulai terjadi pergerakan reformasi dan demokrasi perlawanan terhadap Orde Baru. Nah, kembali kepada permasalahan lagi yang sekarang sangat menjadi ramai di publik. Karena itu kami mengambil langkah-langkah hukum. Kami sudah menggugat juga ke Petun. Kami juga sudah laporkan ke Ombudsman dan lain-lain. Tapi belum mendapat hasil yang baik sesuai dengan harapan, tapi kami tidak akan mundur. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, kami juga sudah melaporkan adanya Sirekap, merupakan suatu tindakan kejahatan dan diduga kejahatan. Kami melaporkan kepada Mabes Polri dan kami ditolak. Jadi timbul pertanyaan kami, siapakah yang berwenang menyidik kejahatan melalui kejahatan pemilu 2024 melalui Sirekap? Kami ditolak. Nah, menurut kami ada dugaan di sini, ya kan? Polri di bawah siapa? Di bawah Presiden. Ada dugaan juga, ini bicara dugaan ya, adanya intervensi
atau ketakutan daripada penyidik di Bareskrim. Nah, kami sudah menyampaikan pasal-pasal yang berkaitan dengan Sirekap ini, yaitu menurut ketentuan pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka Polri dan penyidik ASN pada Kementerian Kominfo yang berwenang menyidik kejahatan Sirekap itu adalah polisi. Tetapi mereka tidak mau memeriksanya dengan alasan bahwa ini adalah wewenang dari Bawaslu atau Gakumdu dan hukum acaranya adalah KUHP. Kami terjadi perdebatan di situ. Iya, ini bicara pelanggaran pidana. Mereka mengatakan apa yang kami laporkan ini berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kami mengatakan tidak, itu terbebas sangat jauh sekali. Karena yang kami sampaikan adalah dugaan tindak pidana di mana Sirekap itu tidak benar. Jadi bukan perhitungan suara. Kalau perhitungan suara, ya tentu jelas kemana? Bawaslu dan Gakumdu. Terjadi perdebatan keras, akhirnya kami ditolak. Kami pulang. Nah, kami melihat kayak itu, demi keadilan dan demokrasi, kewenangan membuka kotak Pandora saksi bisu kejahatan Pilpres 2024 seharusnya menjadi kewenangan Bareskrim, seperti kami sampaikan tadi. Dengan putusan nomor 90 tadi itulah merupakan bukti kehancuran daripada reformasi dan demokrasi yang sudah puluhan tahun yang diperjuangkan dan sudah berhasil dan banyak menelan korban, ya, dari peristiwa Kuda Tuli sampai pergerakan mahasiswa dan para aktivis seluruh Indonesia. Putusan 90 ini merupakan pengkhianatan terhadap reformasi dan demokrasi. Dan kami sangat prihatin. Tadi kami sampaikan, karena itu kami mengambil langkah-langkah hukum yang melaporkan tadi dugaan nepotisme ke KPK. Selama proses pemilu 2004, kami melihat bahwa dalam hal ini kepolisian tidak tunduk kepada aturan yang seharusnya menjadi pegangan dan pedoman. Di sini terlihat lagi bahwa tanpa disadari sudah mematikan demokrasi lagi, sudah mematikan reformasi lagi. Karena itu kami terus berjuang tanpa tidak henti-henti sampai sekarang. Kami melihat apa yang terjadi karena Polri di bawah Presiden ada dugaan, tentu mereka takut. Ini terlihat harusnya ada tindakan tegas dan memisahkan oleh yang Jokowi mengatakan jalan jika ada terjadi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran dari institusi yang terkait, dalam hal ini KPU, jika melanggar ketentuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Tapi ini dibiarkan. Terlihat di sini tidak ada etika. Kita lihat aspek etika berbangsa dan bernegara menurut TAP MPR nomor 6 garing MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Sangat tidak dihormati. Padahal seharusnya disadari bahwa aplikasi Sirekap KPU merupakan instrumen teknologi informasi yang secara langsung menyentuh azas pemilu. Karena fakta fungsi Sirekap ternyata tidak sejalan atau bertentangan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ajas, luber, dan jurdil. Dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dalam dan lingkungan sosial dan seterusnya. Sementara pada sisi yang lain, terdapat banyak fakta pelanggaran pemilu dan kejahatan pemilu
yang telah mempengaruhi proses dan hasil proses Pilpres tahun 2024. Semata-mata kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, termasuk melalui instrumen aplikasi Sirekap KPU. Maka berdasarkan pasal 410 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka tidak ada alasan Bareskrim untuk tidak menindaklanjuti berbagai kejahatan terkait Sirekap, dan juga tidak ada alasan bagi MK untuk tidak mendiskualifikasikan paslon 02 dalam putusan sengketa Pilpres 2024 dengan perintah agar KPU melakukan pemilu ulang tanpa keikutsertaan paslon 02. Cukup sampai sekian, masih banyak yang akan diungkapkan. Tapi kembali mohon maaf, tidak mungkin kita bukakan dalam satu sesi yang pendek ini. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka!